Tahun 2022 menjadi tahunnya borok kepolisian, satu persatu mulai terbongkar. Satu di antaranya yang menjadi sorotan adalah kasus tambang ilegal yang bahkan diduga menyeret Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kasus tambang ilegal ini terbongkar seusai adanya video pengakuan dari mantan anggota Polres Samarinda, Ismail Bolong, yang merupakan pelaku tambang ilegal. Dalam video pengakuan, Ismail Bolong mengaku telah menyetorkan uang hasil tambang ilegal pada petinggi Polri. Dalam video pengakuan, Ismail Bolong menyebut dirinya adalah dalang penambangan liar di Kalimantan Timur dengan keuntungan 5 miliar hingga 10 miliar rupiah. Ismail Bolong juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Kabareskrim Komjen Pol Agus Andrianto dengan memberikan uang sebanyak 3 kali. Setoran tersebut dirincinya pada September 2021 sebanyak 2 miliar rupiah, Oktober 2021 sebanyak 2 miliar rupiah, dan November 2021 kembali sebanyak 2 miliar rupiah. Setelah video pengakuan soal setoran tambang ilegalnya viral, Ismail Bolong kemudian membuat video klarifikasi. Ismail Bolong mengatakan pengakuan tersebut dibuatnya di bawah tekanan. Dalam klarifikasinya, Ismail Bolong menarik ucapannya soal memberikan uang pada Kabareskrim. Ia kemudian mengaku membuat video pengakuan tersebut di sebuah hotel pada Februari 2022 karena dipaksa oleh ex-Karopaminal Divpropam Polri Hendra Kurniawan. Meski sudah ada bantahan dari Ismail Bolong, nama Kabareskrim Komjen Agus Andrianto nyatanya tak bisa bersih begitu saja. Hal ini lantaran ex-Kadivpropam Polri Verdi Sambo hingga ex-Karopaminal Hendra Kurniawan justru mengamini keterlibatan Kabareskrim. Ia mengaku memiliki laporan hasil penyelidikan kasus setoran tambang ilegal dan telah diserahkan pada Kapolri Listio Sigit Prabowo. Verdi Sambo hingga Hendra Kurniawan bahkan mengatakan dirinya sudah memeriksa Kabareskrim hingga Ismail Bolong. Seusai namanya diseret soal tambang ilegal, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto pun akhirnya buka suara dan tegas membantahnya. Agus Andrianto mengaku tak ada bukti kuat yang menunjukkan keterlibatannya dalam kasus tambang ilegal. Ia pun mengatakan ex-petinggi Divpropam itu hanya ingin menyerangnya dan mencemarkan nama baik Kabareskrim. Sejak kasus ini bergulir, Ismail Bolong bak hilang di telan bumi. Ia tercatat mangkir panggilan polisi hingga 2 kali. Namun akhirnya Ismail Bolong resmi ditangkap dan menjadi tersangka pada Rabu 7 Desember lalu. Kuasa hukum Ismail Bolong, Johannes Tobing, mengatakan kliennya ditetapkan sebagai tersangka terkait perizinan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Ismail Bolong ditetapkan menjadi tersangka bersama 2 tersangka lain. Saat ini berkas perkara Ismail Bolong sedang dilengkapi untuk kemudian disidangkan. Dengan pasal yang dijeratkan pada Ismail Bolong inilah keterlibatan Kabareskrim semakin terbantahkan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.